Salam Skapsa bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Baiklah pelajar Skapsa, pada mata pelajaran pengecatan bodi otomotif kelas 12 semester ganjil, pada hari ini kita akan membahas tentang prosedur persiapan peralatan untuk pengecatan kecil. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Baiklah, kita masuk ke materi pengecatan bodi otomotif. Minggu kemarin kalian sudah mempelajari persiapan panel, di mana tujuan dan tindakan. Yang kedua, prosedur pemakaian body sealer. Ya. Sekarang kita masuk kepada prosedur persiapan peralatan. Ya, kita masuk aja. Baik, sebelum kita lebih lanjut ke materi inti, tujuan materi ini pembelajarannya adalah nantinya siswa dapat menjelaskan peralatan maupun perlengkapan apa saja yang diperlukan saat perbaikan pengecatan. Ya, yang kedua, macam-macam peralatannya itu apa saja yang digunakan untuk perbaikan pengecatan. Selanjutnya, siswa juga harus paham fungsi dan cara kerja peralatan maupun perlengkapan untuk perbaikan pengecatan. Dan yang terakhir, diharapkan siswa dapat melaksanakan prosedur penggunaan peralatan tersebut dengan baik dan sesuai SOP. Jadi alat-alat tersebut nantinya itu bisa digunakan sebagaimana mestinya sesuai SOP, tidak sembarangan. Yang pertama, peralatan atau perlengkapan yang dibutuhkan amplas. Itu fungsinya untuk mengikis atau menghaluskan permukaan benda kerja dengan cara digosokkan. Halus kasarnya, amplas ditentukan oleh besarnya angka yang tercantum pada balik kertas amplas. Nah, di sini ada tabelnya 60 sampai 80 grade-nya itu untuk mengupas cat atau gampangnya sangat kasar sekali. Terus 80 sampai 180 untuk pelandaian. Biasanya itu nanti kalau digunakan pada dempul yang masih posisi sangat tebal. Ya. Terus sampai yang paling tinggi langsung aja ke 1000. Nah, ini biasanya untuk mengamplas cepat setelah aplikasi top coat atau cat akhir sebelum dilakukan vernish. Nah, ini adalah grade-grade atau klasifikasi amplas. Jadi tiap grade amplas itu ada fungsinya masing-masing. Terus ini contoh gimana penggunaan amplas yang sesuai dengan grade-nya, yang baik dan yang istilahnya salah. Yang pertama, mengupas lapisan cat. Semakin kecil grade, berarti semakin besar tenaga pengamplasan sehingga semakin cepat pengupasan cat. Ya, sedangkan kalau yang posisi tidak baik itu menggunakan grade 600 contohnya ini, ya. Jadi semakin besar grade, semakin lama pengupasan cat karena amplas semakin tersumbat. Istilahnya kotoran-kotoran yang di amplas itu malah menutupi kekasaran dari amplas. Contoh kedua untuk scarfing atau pelandaian tadi menggunakan contohnya ini 600 grade-nya. Apabila digunakan amplas dengan grade halus, maka goresan amplas akan tertutup. Itu berarti kondisi betul atau bagus atau oke. Sedangkan kalau yang tidak baik itu digunakan amplas dengan grade kasar. Ya, grade-nya ini contohnya 60. Ya, maka goresan amplas tidak akan tertutup. Ya. Sehingga hasilnya nanti tidak maksimal. Jadi kalau saya ringkas, mengupas cat bisa menggunakan 60 grade-nya, mengamplas polister
80 sampai 200. Menghilangkan goresan amplas lebih halus kita 300 atau mungkin kalau di pasaran paling banyak 400. Mengamplas surface contohnya menggunakan grid 600. Ya, dan sebagainya tadi yang di grid-grid sudah jelas. Terus berdasarkan bentuk amplasnya dibedakan ada beberapa. Yang pertama tipe lembaran, ini yang biasa kita gunakan ya, mungkin sudah familiar. Terus tipe disk digunakan pada pekerjaan pengamplasan menggunakan sander atau maksudnya mesin gerinda. Ya. Nanti tipe disk ini banyak, ada yang mulai dari ketebalan 1 mili, ada yang 2 mili dan seterusnya, dan banyak sekali karena nanti fungsinya ada yang untuk mengupas, ada yang untuk memotong dan lain-lain. Tipe sabuk ini istilahnya amplas tapi modelnya sabuk ya, dari bahan kain. Ya, nama ini juga menggunakan sander. Terus yang keempat tipe roll. Ini tipe roll hampir sama dengan tipe lembaran, cuma ini bentuknya memanjang. Ya, memanjang. Memanjang berbentuk persegi panjang. Untuk contoh-contohnya seperti ini. Nah, untuk tipe lembaran ya, seperti ini. Tipe bel ya, seperti ini. Karena dia berupa sabuk. Tipe roll. Nah, ini dia persegi panjang ya, Pak, sangat panjang, nantinya digerakkan oleh mesin. Sedangkan kalau yang tipe disk seperti ini, ya tipenya nanti tinggal kita butuhnya untuk mengurangi permukaan atau memotong. Nanti disesuaikan dengan bentuk disknya. Terus untuk metode pengamplasannya itu ada 2. Ya. Pengamplasan basah, di mana metode pengamplasan menggunakan air pada permukaan benda kerja. Ya. Biasanya menggunakan grid 400 atau yang lebih halus. Berarti mulai 400 sampai 1000 atau mungkin lebih dari 1000. Ya, ini untuk pengamplasan dengan tipe basah. Yang kedua adalah pengamplasan tipe kering. Yaitu pengamplasan yang banyak digunakan di mana penggunaannya lebih banyak membentuk putih dengan amplas yang lebih kasar. Berarti grade-nya kurang dari 400. Ya. Ini biasanya menggunakan tipe pengamplasan kering. Terus selanjutnya untuk membantu pemegangan amplas, terutama amplas lembaran ya, bisa menggunakan blok tangan atau hand block. Ya, untuk bentuk-bentuknya bermacam-macam sesuai dengan media atau permukaan yang kita akan amplas. Kalau banyak tekuannya, berarti kita harus menggunakan amplas yang tipe gimana. Kalau tekuannya berupa oval, bisa menggunakan yang tipe mana. Ya, jadi sesuaikan dengan permukaan yang akan dilakukan pengamplasan. Tapi yang paling banyak di pasaran ada yang tipe seperti ini, ya, warna ungu sama kuning, jadi rata. Untuk yang tipe coklat, biru atau hijau, ini jarang dijual. Nah, adapun harus ya mencari tidak hanya di satu kota, harus secara online. Selanjutnya sander atau mesin amplas, ya. Pengamplasan mekanis untuk menempelkan lembar kertas, sander digunakan untuk mengamplas lapisan cat putih dan surface. Ya, ini istilahnya alat ya. Terus untuk klasifikasi penggerak sander ada 2, tipe elektrik dan pneumatik. Kalau elektrik berarti menggunakan tenaga listrik, bisa nanti listrik AC dalam hal ini PLN ya, atau listrik DC biasanya menggunakan baterai. Terus yang kedua, sander tipe pneumatik. Nah, ini dioperasikan atau sander akan bekerja menggunakan tekanan udara bertekanan ya, atau istilahnya menggunakan kompresor. Ya. Ini fungsinya sama untuk memproses pengamplasan, cuma hanya beda tenaga yang digunakan untuk menggerakkan sander ini. Contohnya seperti ini, untuk ya sander tipe elektrik atau listrik, banyak sekali di pasaran maupun yang sudah dipakai. Untuk yang tipe pneumatik, ini yang jarang terpakai atau jarang ada. Hanya mungkin beberapa bengkel khusus bodi yang sudah profesional yang menggunakan tipe ini.
Terus untuk klasifikasi gerak pad atau geraknya sander itu ada 3. Yang pertama, sander gerak tunggal. Maksudnya gimana? Gerak tunggal ini dia hanya berputar pada sumbu yang tetap. Ya, tinggal nanti tipenya hanya maju mundur atau hanya bergerak kanan kiri. Ya, itu untuk tipe gerak tunggal. Yang kedua, sander gerak orbital. Ini sander bergetar atau bergerak ya, ujungnya itu membentuk lingkaran kecil saat pengikisan. Ya, jadi dia benar bergerak tapi agak melingkar sedikit-sedikit. Ya, sehingga untuk proses perataan atau pengamplasan itu hasilnya bisa bagus. Ya. Yang ketiga, gerak ganda. Nah, kalau gerak ganda ini adalah gerak gabungan atau kombinasi antara gerak tunggal dengan gerak orbital. Ya. Jadi di samping dia bergerak satu arah tadi, tapi juga dia ada proses gerak melingkar yang sangat kecil. Ini bedanya. Dan untuk penggeraknya sama sih, ada yang elektrik maupun pneumatik. Lanjutnya, air duster gun. Ini digunakan untuk membersihkan permukaan benda kerja, ya, dengan cara meniupkan udara bertekanan kepada permukaan yang terdapat kotoran atau debu atau lainnya, sehingga sebelum melakukan pekerjaan selanjutnya diharapkan permukaan bodi tersebut sudah bersih dari kotoran debu atau mungkin partikel-partikel yang habis diamplas. Lanjutnya, agitating rod dan mixing plate. Gampangnya, agitating rod itu untuk mencampur putih atau mencampur surface atau untuk mencampur cat, di mana ini bisa membentuk kekentalan yang merata dan untuk membantu mengeluarkan dari dalam kaleng. Ya. Biasanya terbuat dari plastik atau metal. Nanti tinggal kalian mau menggunakan apa. Terus mixing plate ini adalah untuk mencampur dempul atau putih. Ya, proses mencampur dempul dengan hardenernya digunakan pada mixing plate. Ini bisa terbuat dari metal, dari kayu, atau mungkin kalau punya bekas papan akrilik yang ukurannya cukup, bisa digunakan sebagai tempat untuk mencampur dempul tersebut. Lanjutnya, spatula atau kepi. Nah, ini termasuk yang digunakan untuk mencampur putih atau dempul ya pada mixing plate, juga untuk aplikasi dempul pada permukaan benda kerja atau permukaan yang akan didempul. Ya, ini ya. Dan sebaiknya pada saat penggunaan maupun sebelum penggunaan dan setelah penggunaan, spatula harus dibersihkan ya. Karena kalau sampai mengering, putihnya mengeras dan susah untuk dibersihkan lagi. Yang selanjutnya, spray gun. Nah, ini adalah peralatan perlengkapan di mana menggunakan udara kompresor atau udara bertekanan untuk mengaplikasi atau menyemprotkan cat pada permukaan benda kerja. Nah, untuk tipe-tipe spray gun itu ada 2, di mana tipe gravity feed, di mana paint cap atau tempatnya cat itu berada di atas gun atau spray gun. Sedangkan untuk tipe suction feed, ya, tabungnya cat berada di bawah spray gun. Ya. Ini juga nanti mempengaruhi hasil pengecatan maupun mempengaruhi penggunaannya, karena nanti kedua tipe ini juga perlakuannya berbeda. Nah, untuk lanjut untuk spray gun ini akan saya jelaskan pada waktu mulai materi pengecatan, karena di situ nanti akan saya ulas tentang penggunaan spray gun saat ngecat awal,
finishing atau top coat ya. Jadi nanti akan saya sendiri. Baiklah, peralatan lain yang dibutuhkan ya saat perbaikan pengecatan maupun untuk pengecatan itu banyak ya. Tadi sudah saya jelaskan. Lanjutnya adalah kompresor ya. Selang untuk menyalurkan udara bertekan dari kompresor ke spray gun. Terus masker, ini bisa menggunakan tipe masker gas atau masker debu. Yang penting dia mempunyai pori-pori yang sangat halus karena partikel-partikel yang dikeluarkan oleh cat atau mungkin thinner itu sangat kecil. Lanjutnya kacamata. Ya, kacamata untuk melindungi bagian permukaan wajah kita. Terus selanjutnya ada infrared dryer ya, ini infrared dryer. Ini yang sudah kita punya di bengkel. Ini fungsinya adalah untuk memanaskan entah itu nanti habis mendempul maupun pengecatan ataupun pernis di mana bisa diatur suhu maupun tingkat kepanasannya. Ya. Ini lebih bisa membantu jikalau kita melakukan pengecatan pada waktu cuaca mendung. Nah, ini bisa membantu karena kalau cuaca mendung kan hasil pengecatan tidak bisa maksimal atau tidak bisa cepat kering karena tidak ada sinar matahari yang untuk memanaskan cat. Jadi kita menggunakan infrared dryer. Terus lanjutnya adalah terakhir adalah open. Nah, open ini sebenarnya gabungan dari beberapa alat dryer dan lainnya jadi satu dalam ruangan. Di mana ini untuk pengecatan itu nanti sirkulasi udara gimana, ya untuk tingkat suhu ruangannya dalam oven itu bagaimana, sehingga hasil pengecatannya diharapkan sangat bagus, ya dan sesuai dengan standar pengecatan, ya atau bisa dibilang sesuai dengan cat mobil aslinya, ya dengan kualitas bagus, tahan lama, ya dan tidak mudah istilahnya apa? Kalau bahasa Jawanya puyeh, ya tidak bisa kusam, ya ini ini ya alat-alat peralatan yang perlu kalian kenal. Tapi untuk open ini di sekolah kita belum ada, ya karena di samping harganya sangat-sangat mahal dan juga karena ruangannya belum mencukupi. Itu ya. Baik, untuk tugasnya untuk materi prosedur persiapan peralatan. Yang pertama, sebutkan peralatan yang digunakan dalam proses perbaikan pengecatan. Ya, yang kedua, jelaskan penggunaan nomor atau grid pada amplas. Ya. Yang ketiga, jelaskan metode penggunaan amplas sesuai dengan klasifikasinya. Yang keempat, pada spray gun ada beberapa tipe. Sebutkan dan jelaskan masing-masing tipe spray gun tersebut. Ya. Yang kelima, uraikan prosedur penggunaan spray gun saat pengecatan. Nanti saya minta hanya saat pengecatan saja. Ya, bisa terserah mau pengecatan awal atau epoxy itu, atau pengecatan top coat atau pengecatan pernis. Penting dalam saat pengecatan. Silakan dikerjakan dalam bentuk format Word atau PDF. Kalau kesulitan bisa ditulis di buku tulis, difoto dan dikirim ke Google Classroom folder pengecatan bodi otomotif. Itu ya. Saya tunggu tugas ini dengan batasan 1 minggu setelah penayangan. Ya. Dan saya harapkan jangan sampai terlambat sebelum batas yang sudah saya tentukan. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai prosedur persiapan peralatan untuk perbaikan pengecatan. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa
like, dan komen untuk mendukung program ini. Subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.